menelusuri, menyita sampai dengan pengembalian aset tindak pidana yang ada di luar negeri, banyak kendala yang dihadapi oleh kejaksaan. Pertama, keterbatasan mutual legal assistance Indonesia dengan negara tempat aset berada. Yang kedua, geografis yang menyulitkan untuk penelusuran aset. Yang ketiga, birokrasi dalam alur penyitaan aset di luar negeri yang sangat rumit dan disebabkan Central Authority perampasan aset yang ada sekarang adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Padahal kewenangan ini adalah dipertahankan karena dulu HAM ini adalah Kementerian Kehakiman, masih ada dalam proses peradilan. Tapi sekarang mereka hanya hukum HAM, artinya tidak dalam fasilitas sebagai penegak hukum. Perlu kita cermati bersama dalam proses penegak hukum OICC. Berdasarkan hukum acara, Kementerian Hukum dan HAM tidak mengambil bagian di dalamnya, sehingga hal itu menjadikan kendala bagi Kementerian Hukum dan HAM tidak mengetahui secara rinci substansi kasus posisi atau suatu perkara, padahal mereka diposisikan sebagai sentral otoritas perampasan aset. Hal ini pada akhirnya berdampak pada terhambatnya proses perampasan aset. Dalam hal Central Authority perampasan aset, idealnya kewenangan tersebut akan optimal apabila berada pada lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, eksekusi dalam suatu proses dalam suatu perkara. Oleh karena itu, agar proses perampasan aset dapat dilakukan secara efektif, optimal, penting bahwa Central Authority dilaksanakan oleh kejaksaan. Mengingat kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Pandangan ini sejalan dengan gagasan yang telah disampaikan oleh Prof. Bambang yang mendorong Central Authority sebagai bagian dari integral sistem yang berada di bawah kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Solusi yang ditawarkan ini dapat menjadi pendorong percepatan penanganan perkara, khususnya dalam penelusuran perampasan aset yang berada di luar negeri, serta akhirnya dapat memperkuat sistem peradilan Indonesia. Peserta hadirin yang saya bangga.